Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dr. Yohanes Hans Monteiro, dosen pengampu mata kuliah Teologi dan Liturgi Sakramen pada program Pasca Sarjana Ilmu Agama Teologi Katolik Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan nomor kode mata kuliah Teologi 09 dan termasuk dalam rumpun ilmu Teologi Pastoral dengan bobot SKS 3, ada teori 1 dan praktek 2, dibawakan dalam semester ganjil semester 3. Mata kuliah ini ingin menyampaikan atau menggambarkan pada mahasiswa tentang pemikiran dasar teologi dan liturgi sakramen serta perdebatan dan argumentasi teologis tentang sakramen dalam sejarah gereja, syarat-syarat perayaan sakramen yang liturgis sesuai pedoman umum dan pedoman khusus, dan adaptasi dalam konteks sosial budaya agar dapat mengintegrasikannya dalam pelayanan-pelayanan liturgis, di mana perayaan-perayaan sakramen merupakan perayaan resmi gereja Katolik dan tanda kehadiran Allah dari rahmat Allah yang tidak kelihatan. Diutamakan dalam perkuliahan ini adalah aktivitas mahasiswa dan pembelajaran kontekstual. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah: pertama, memperdalam iman yang teguh kepada Allah yang hadir dalam konteks sosial dan budaya tertentu dengan menjunjung tinggi kerja keras, ketekunan, dan profesionalisme. Yang kedua, mampu menafsirkan isi iman secara kompetitif dan unggul dari sumber-sumber teologi Kristiani, yakni kitab suci, tradisi, dan ajaran gereja, magisterium gereja dari konteks sosial budaya lokal. Dan yang ketiga, mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri sehingga dapat menguraikan dan menginterpretasikan struktur dasar, isi, dan arti masing-masing sakramen gereja Katolik sesuai kebutuhan sosial dan budaya setempat. Capaian pembelajaran mata kuliah: yang pertama, mahasiswa mampu menerangkan konsep dasar dan sejarah sakramen dari dimensi teologi dan liturgi. Yang kedua, mahasiswa mampu menafsirkan teologi 7 sakramen dalam gereja Katolik dan membedakannya dalam pandangan dari gereja Protestan dengan saling menghargai perbedaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu membandingkan kesamaan dan perbedaan perayaan sakramen-sakramen dan mampu melayani umat dengan tepat dan benar. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengamati, menganalisa, dan menilai perayaan-perayaan yang sesuai kaidah dari kekhasan lokal dan dari jejak digital. Kemudian kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK yang ditargetkan, yakni pertama, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan teori sakramen secara sistematis. Yang kedua, mahasiswa mampu merumuskan perbedaan sakramen dan sakramentalia dengan tepat. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengintegrasikan hubungan antara gereja dan sakramen dasar dengan benar. Yang keempat, mahasiswa mampu mengembangkan teori sakramen dalam perayaan-perayaan gereja sesuai konteks sosial budaya. Dan yang kelima, mahasiswa mampu mempraktikkan perayaan-perayaan sakramen dengan benar sesuai kaidah adaptasi. Sedangkan bahan kajian atau materi ajar itu sakramen dan sakramentalia dalam perkembangan sejarah. Yang berikut, hubungan gereja dan sakramen. Yang ketiga, teologi 3 sakramen dasar dan perayaannya, yakni sakramen permandian, sakramen krisma, dan sakramen ekaristi. Yang berikut, teologi 2 sakramen rekonsiliasi dan perayaannya, yakni sakramen tobat dan sakramen perminyakan orang sakit. Dan yang terakhir, teologi 2 sakramen sosial dan perayaannya, yakni sakramen perkawinan dan sakramen tabisan suci. Pustaka dari materi ini, pustaka utama Katekismus Gereja Katolik 1993, terbitan Nusa Indah Endeh. Kemudian Kitab Hukum Kanonik 1983, Dokumen Konsili Vatikan II, terjemahan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Kemudian buku ajar saya, Yohanes Hans Monteiro, Teologi dan Liturgi Sakramen,
Nico Sukul Dister, Teologi Sistematika, dan Alex Beding, Upacara Sakramen dan Pemberkatan untuk Perayaan Pastoral Regio Nusa Tenggara. Metode pembelajaran yakni diskusi studi perbandingan ritus, kemudian kuliah umum dan diskusi bersama mahasiswa, case based teaching dan project based learning. Sistem penilaian, bobot tugas harian atau mingguan 30%, bobot ujian tengah semester 20%, bobot ujian akhir semester 40%, presensi kehadiran 10% dengan toleransi kehadiran minimal 80%. Demikian rancangan pembelajaran semester dari mata kuliah yang saya ampu, Teologi dan Liturgi Sakramen. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan, semuanya sehat walafiat. Kita sudah sampai pada bagian akhir perkuliahan dalam semester ini. Kita akan melihat bersama-sama materi tentang teologi sakramen perkawinan Katolik, dan ini merupakan tema yang sangat penting buat masa depan hidup kita sebagai orang Katolik, yang mana perkawinan itu adalah satu realitas insani tetapi diangkat oleh Kristus pada tataran sakramen. Sebelum memulai perkuliahan kita, saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita. Berdoa selesai. Teologi sakramen perkawinan, pandangan Gereja Katolik tentang perkawinan. Sebelum kita mulai membahas materi ini, sekali lalu kita sudah berbicara bersama-sama tentang sakramen. Apa yang kalian ingat, pahami tentang sakramen? Mungkin ada yang masih ingat tentang kata sakramen. Silakan. Sakramen, terima kasih Romo. Sakramen itu berasal dari kata sacer yang berarti kudus, sehingga dapat dimengerti bahwa sakramen adalah sesuatu yang kudus. Sakramen berarti tanda kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Baik, jadi dari akar kata bahasa Latin itu sacer yang berarti kudus, dan itu sakramen berarti hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang kudus atau yang dikuduskan. Dalam pengertian ini kita pahami teologi sakramen, yakni rahmat Allah yang tidak kelihatan dibuat kelihatan melalui tanda-tanda. Apakah masih ada yang punya pemahaman tentang sakramen? Kira-kira itu gambaran umum tentang sakramen. Sekarang dari 7 sakramen kita akan membahas secara khusus sakramen perkawinan. Apa yang kalian pahami tentang perkawinan? Perkawinan itu sebagai satu realitas insani atau bukan? Realitas insani ya. Nah, apa maksudnya? Sebagai satu realitas insani. Ya. Baik, terima kasih kesempatannya Om. Sebagai satu realitas insani, perkawinan itu berarti bahwa setiap manusia dari lahirnya atau secara alamiah punya kecenderungan untuk bisa memiliki seseorang yang dicintai, ataupun secara biologis bisa untuk berhubungan, untuk meneruskan keturunan. Jadi secara kodratik manusia itu didorong atau terdorong dari dorongan seksualnya untuk menikah, ya, untuk melahirkan keturunan yang baru. Ada aspek prokreasinya di sana. Itu dorongan insani, sangat natural.
Tetapi kita lihat juga dalam konteks sosial budaya, perkawinan itu bukan urusan dua orang saja, tetapi urusan satu masyarakat antropologis, masyarakat sosiologis. Kira-kira dalam pemahaman kalian, apa yang kalian lihat dari kenyataan tentang perkawinan dalam masyarakat adat budaya? Ya. Baik, terima kasih Mbak untuk kesempatan yang saya peroleh. Jadi bertolak dari perkawinan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang antropologis sosiologis. Tapi bahwa perkawinan itu sendiri tentunya seperti yang tadi Romo katakan, tidak hanya menyatukan dua pihak, tetapi menyatukan rukun keluarga dari dua pihak itu sendiri, sehingga terciptalah keluarga yang tentunya semakin meluas. Dan dalam konteks adat, dalam adat itu sendiri, perkawinan mengaitkan entah dua adat yang berbeda ataupun adat yang sama, tetapi dari adat yang dari perbedaan itulah melahirkan, seperti yang tadi saya katakan, melahirkan satu keluarga, satu hidup bersama antara seseorang dan pasangannya, sehingga ya terciptanya satu hidup keluarga. Jadi perkawinan itu mengikat satu rumpun keluarga besar. Misalnya dalam perkawinan adat ada struktur perkawinan adatnya. Ya. Misalnya dalam budaya kita di Flores kebanyakan dengan sistem perkawinan apa? Patrilineal atau matrilineal? Lebih banyak patrilineal. Kalau patrilineal berarti perempuan mengikuti keluarga laki. Dan di situ ada urusannya, ada agak banyak dan juga kadang juga berbelit-belit, sampai dengan apa disebut dengan beres ya. Misalnya di mau meres ini dengan apa beresnya? Gading, kuda, siripina, banyak itu. Jadi ada banyak pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, tetapi sebaliknya juga ada balasan dari pihak perempuan pada pihak laki-laki. Ini sekarang lagi waktunya ya kita alami dalam kehidupan sehari-hari ini pesta perkawinan. Bagaimana kalian melihat realitas pesta perkawinan di Flores ini? Ya, silakan. Baik, Romo, terima kasih. Saya mengamati bahwa realitas pesta perkawinan di Flores ini, yang pertama itu cukup memakan banyak biaya. Anda tidak tahu kenapa sehingga pihak penyelenggara pesta itu rela untuk menghabiskan banyak biaya hanya untuk pesta. Kita lihat sejak sebelum diberkati di gereja, banyak ritus-ritus adat yang mesti dilewati, kumpul keluarga lah, lalu belis dan lain sebagainya. Selain itu, setelah urusan adat selesai, lanjut ke perkawinan secara Katolik, itu juga makan biaya, pesta dan lain sebagainya. Saya pikir hal yang mesti diperhatikan dalam perkawinan di Flores itu tentang bagaimana perkawinan yang sesungguhnya itu dilihat, bukan untuk pesta pura dan lain sebagainya, tapi inti dari perkawinan itu sendiri harus dilihat. Itu yang sebenarnya perlu diperhatikan. Ya, memang pesta perkawinan di Flores itu banyak biaya, keluarkan banyak biaya dari persiapan sampai dengan hari penyelenggaraan. Orang katakan bisa H-2 dan H+2 itu hari pesta terus. Musik tidak pernah berhenti. Nah, musik tidak pernah berhenti dengan biaya yang sangat besar. Cuman dalam realitas sosiologis dan antropologis maupun budaya, nampaknya itulah kesempatan orang untuk ada bersama-sama dalam kelompok keluarga, kenalan, dan energi, kecapean, kelelahan mereka selama kerja setengah tahun atau 1 tahun itu dihabiskan dengan 1 malam begitu. Jadi selain pemborosan, tapi juga ada aspek rekreatif di sana, orang melepaskan semua kelelahan, kecapeannya. Baik. Itu realitas tentang perkawinan, dan hari ini kita secara khusus mau melihat makna teologis dari perkawinan itu dalam gereja Katolik dalam perbandingan dengan perkawinan adat tadi.
Apa yang kalian pahami tentang perkawinan dalam gereja Katolik? Perkawinan dalam gereja Katolik yang nampak, kelihatan kok, silakan. Perkawinan. Tata, ya silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi dalam sudut pandang gereja Katolik, dalam ajaran gereja Katolik, perkawinan itu sendiri tentunya merupakan suatu perjanjian suci antara seorang pria dan wanita yang dibaptis. Jadi persatuan atau perjanjian itu bersifat mengikat, namun yang perlu diperhatikan juga adalah sifat-sifat dari perkawinan Katolik itu sendiri. Yang itu yang pertama adalah monogam. Artinya bersifat satu dan kekal. Artinya seseorang antara pria dan pasangannya itu hidup bersama, terikat oleh sakramen perkawinan itu sendiri dan bersifat kekal. Itu yang saya pahami dari perkawinan Katolik. Terima kasih. Oke. Aspek yang pertama yang perlu kita lihat adalah siapa yang menikah. Dalam perkawinan gereja Katolik mengizinkan perkawinan sesama jenis atau berbeda jenis? Berbeda jenis. Jadi pengertian itu penting. Perkawinan berurusan dengan dua orang dewasa, laki-laki dan perempuan. Itu definisi yang jelas. Dengan demikian gereja tidak menghendaki adanya perkawinan sesama jenis. Yang bersepakat untuk melangsungkan perjanjian seumur hidup, sekali untuk selama-lamanya, dan dia tak dapat diceraikan. Konsep ini penting. Mengapa perkawinan gereja Katolik itu monogami? Karena dia percaya akan Allah yang monoteis. Itu ada hubungan di sana. Kita percaya akan satu Allah, Allah yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu sendiri kita lihat sebagai, atau kita pandang sebagai sakramen dasar, sakramen tanda untuk menyatakan Allah yang tak kelihatan tadi. Itu Yesus sebagai dasar. Dan dia mau menegaskan bahwa ada kepercayaan monoteis di sana. Kita percaya pada Allah yang monoteis, dan itu perkawinan kalau diangkat pada tataran penciptaan tadi, Allah yang menciptakan laki-laki dan manusia sebenarnya menghendaki satu laki-laki, satu perempuan dalam ikatan perkawinan itu sendiri. Jadi jika dibandingkan dengan dari konsep ini perkawinan gereja Katolik, apa yang kalian dapat bandingkan dengan perkawinan adat yang nampak kelihatan? Contoh, perkawinan gereja Katolik itu tidak menghendaki adanya perceraian. Apakah hal itu dalam adat juga punya prinsip yang sama? Ataukah ada kemungkinan lain? Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Berkaitan dengan perbandingan antara perkawinan adat dan perkawinan secara Katolik. Dalam gereja Katolik kita tidak mengizinkan adanya perceraian, tapi kemungkinan dalam perkawinan adat yang saya amati dan yang terjadi di lingkungan saya, kedua pasang suami istri mungkin mereka sudah menikah secara adat tetapi belum menikah gereja, itu banyak mereka memilih untuk berpisah ketika mengalami ketidakcocokan. Jadi dalam pandangan adat mungkin bisa diurus untuk kayak mereka berpisah selama mereka belum melangsungkan pernikahan secara Katolik. Jadi ada kemungkinan sangat besar dalam ikatan perkawinan adat orang dapat melepaskan pasangannya. Biasanya hal itu sering terjadi dan juga ada pengembalian belisnya ya. Dalam perkawinan adat kita seperti itu. Dalam gereja Katolik bagaimana? Apakah ada pengalaman di mana perkawinan sudah disahkan itu dipisahkan? Atau diceraikan? Atau dibatalkan? Ada? Ada ya? Ada.
Kira-kira apa alasan perkawinan itu yang sudah diberkati itu dibatalkan? Bukan diceraikan tapi dibatalkan. Karena ketidakcocokan yang tidak bisa diselesaikan. ada permasalahan atau ketidakcocok yang tidak dapat diselesaikan. Itu berarti pada tataran manusia, perasaan. Cinta yang lebih pada gagasan perasaan. Sementara kalau kita bicara tentang perkawinan gereja Katolik, itu pemberian diri seutuhnya seperti Kristus memberikan dirinya kepada gereja. Cinta Kristus pada gereja itu tidak akan berakhir, tidak punya hitung-hitungan, tapi totalnya pemberian dirinya itu. Oke? Itu alasan sangat subjektif. Kalau kita bandingkan dengan kasih Allah yang objektif tadi yang tanpa batas. Tapi perkawinan dalam gereja Katolik dibatalkan karena ada syarat administratif yang tidak terpenuhi. Syarat administratif katakan yang tidak terpenuhi. Kira-kira syarat administratif apa dari perkawinan gereja Katolik yang mesti dipenuhi atau yang memungkinkan itu dapat dibatalkan? Contoh, tujuan perkawinan misalnya untuk mendapatkan keturunan, ya, mendapatkan keturunan. Ternyata dalam proses penyelidikan, disebut dengan penyelidikan kanonik, ada sesuatu yang disembunyikan oleh pasangan, katakan salah satu pasangan, bahwa dia tidak mempunyai kemampuan untuk menikah atau kita sebut dengan impotensi. Dan jika dalam proses perkawinan tadi tetap dilaksanakan, ditemukan pada suatu waktu ada ketidakmampuan seperti itu, maka perkawinan itu dengan sendirinya dianggap tidak sah, sehingga dibatalkan. Dari segi administrasinya, syarat-syarat administrasinya tidak terpenuhi. Kemudian pertanyaannya, bagaimana konsep sakramen perkawinan itu sendiri? Kalau memang mereka sudah diberkati di gereja, kita lihat bahwa mereka sudah diberkati di dalam gereja oleh pastor, tetapi itu dapat dibatalkan. Ada dua hal penting di sini yang perlu diingat. Sakramen itu berurusan dengan forma dan berurusan dengan materi. Forma itu rumusan janji kesepakatan suami istri di hadapan imam. Materi itu dari jawaban ya mereka, dua orang itu bersama-sama tadi di hadapan imam untuk dengan saksi yang ada menyatakan kesepakatan mereka tadi. Dan karena sakramen itu berkait dengan rahmat Allah itu tidak saja berurusan dengan orang lain, tetapi dalam sakramen berkait dua orang itu saling merahmati. Jika dalam perjalanan itu mereka tidak saling merahmati, menyatakan cinta dalam contoh tadi dengan ungkapan cinta yang paling itu dalam hubungan suami istri ya, tak terpenuhi, maka disitulah ada cacatnya perkawinan itu sendiri. Itu konsep perkawinan dalam gereja Katolik. Baik. Pertanyaan berikut. Hal yang penting di sini, apakah perkawinan dapat diakhiri bila cinta tidak ada lagi dalam perkawinan tersebut? Apakah perkawinan itu dapat diakhiri? Bukan dibatalkan tapi diakhiri karena kekurangan cinta. Ya. Sederhana saya, menurut saya dalam perkawinan Katolik, kalaupun hanya cinta yang berkurang, perkawinan itu tidak bisa diakhiri. Perkawinan tidak dapat diakhiri karena sejak awal sebelum ia menikah, dia sudah berjanji di hadapan Tuhan bahwa dia akan mencintai istrinya untuk selama-lamanya. Jadi kalaupun dalam perjalanan dia, itu sebenarnya semacam badai di rumah tangga mereka, badai yang terjadi di rumah tangga mereka. Jadi hal-hal seperti itu tuh bisa
direfleksikan, diolah dengan baik sehingga cinta itu bisa tumbuh kembali. Seperti itu. Badai hidup rumah tangga harus direfleksikan dalam perjalanan hidup mereka. Kira-kira dasar refleksinya itu apa? Dari cinta Kristus. Iya. Dasar refleksinya dari sana, cinta Kristus. Atau kita katakan dasar pengajaran gereja tentang perkawinan ada dalam kitab suci, terutama dalam kitab suci Perjanjian Baru. Untuk itulah perkawinan itu dilihat juga punya makna teologi penebusan, bukan saja teologi penciptaan. Teologi penciptaan itu berkaitan dengan Perjanjian Lama. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, begitu laki-laki harus meninggalkan keluarganya untuk bersatu dengan istrinya. Itu teologi pencipta. Kita harus melampaui teologi pencipta, yakni teologi penebusan. Dalam urusan dengan cinta itu orang harus sampai pada teologi penebusan. Siapa penebus kita? Kristus. Dan Kristus itu sebagai penebus atas dosa dan kesalahan, termasuk dosa dan kesalahan suami dan istri dalam rumah tangga. Dan di hadapan cinta Kristus itulah orang harus berpose. Apakah kalian dapat berpose tentang cintamu dalam kenyataan hidup sehari-hari? Bila ada Kristus di sana, dapat apa tidak? Dapat. Yang kita sebut dengan refleksi tentang itu. Jadi tegasnya dikatakan tidak dapat diakhiri karena Kristus itu secara cinta sejati. Pertanyaan berikut, apa yang terjadi jika segala usaha pribadi dan bantuan dari pihak kan tidak berhasil? Jadi karena ini adalah realitas insani ya, soal cinta itu kan pertumbuhan ya, cinta. Kemudian ada cinta yang turun gitu, ada yang semangat, ada yang kurang. Kemudian ada proses pendampingan dan sebagainya. Apa yang terjadi jika segala usaha dan bantuan itu dari pihak lain tidak berhasil? Ada orang mencari misalnya di konseling, pastoral, keluarga dan sebagainya. Sudah ada bantuan tapi mati-matian mau mengakhiri. Orang harus sampai pada tadi membedakan perkawinan sebagai foilus dan konsensus. Konsensus itu hanya janji saja dua orang. Tapi kalau janji tanpa cinta itu bukan perkawinan. Kadang orang berpikir tentang perkawinan itu semacam konsensus saja. Konsensus itu masih hanya kesepakatan saja. Tapi orang harus belajar tentang cinta yang melampaui cinta insani tadi, tentang cinta Kristus itu sendiri. Jadi intinya bahwa orang harus bisa memaafkan di sana ya. Jika ada memaafkan karena Kristus mengampuni kita. Jika ada pengampunan maka di situ ada kesempatan untuk menumbuhkan kembali cinta dalam perkawinan itu sendiri. Dengan demikian dapat kita katakan dari teologi Kristiani tentang perkawinan, pasangan suami istri itu bukan figur yang kuat untuk membangun perkawinan itu sendiri. Mereka bahkan tidak punya kuasa untuk mencintai satu sama lain. Kekuatan cinta mereka itu adalah Allah, karena Allah adalah aktor utama perkawinan itu sendiri. Ya, Allah itu sendiri adalah aktor utama perkawinan itu sendiri. Orang harus lebih kuat berakar pada Allah dalam perkawinan itu sendiri. Dengan demikian dapat kita katakan perkawinan Katolik adalah tempat untuk menghadirkan Tuhan secara otentik dan tempat untuk menyatakan kuasa penyembuhannya. Kuasa itu adalah cinta. Jadi paling penting dalam sakramen perkawinan itu adalah saling memaafkan. Ada kuasa penyembuhan di sana. Disitulah perkawinan itu akan sampai dengan konsep tadi tak terceraikan dan untuk selama-lamanya. Bahkan dalam ritus perkawinan sampai maut memisahkan. Kira-kira itu gambaran tentang perkawinan dalam gereja Katolik. Secara umum kesimpulannya bahwa perkawinan dalam gereja Katolik sangat berbeda dalam perkawinan adat. Meskipun ada unsur-unsur dalam perkawinan adat yang dapat diadaptasikan
dalam ritus perkawinan gereja Katolik ya, misalnya dalam bentuk pakaiannya, pakaian adat, orang tidak perlu harus pakai jas dan sebagainya, tapi disesuaikan dengan adat itu. Tetapi berkait dengan teologi ada pemaknaan yang berbeda di sana, yakni karena keyakinan akan Allah yang esa, Allah yang monoteis, maka perkawinan itu monogami, bukan perkawinan poligami. Yang berikut, karena percaya dan yakin akan cinta Kristus yang menyembuhkan, maka perkawinan Katolik itu akan juga sampai pada akhir hayat, sampai maut memisahkan, karena masing-masing suami dan istri saling menyembuhkan satu sama lain. Kira-kira demikian materi kita untuk kali ini. Mudah-mudahan dalam praktik pastoral membantu Anda untuk karya pelayanan. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih, Pak.